Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu kembali di Saiful Anwar Cardiovascular Society, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mungkin berbagi informasi mengenal lebih dekat tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner yang mungkin lebih kita kenal secara luas dengan penyakit angin duduk ya. Ini merupakan suatu penyakit jantung dan pembuluh darah yang disebabkan karena penyempitan pada pembuluh darah yang ada di jantung atau yang kita kenal sebagai pembuluh darah koroner. Hal ini disebabkan karena timbunan suatu kolesterol plak pada dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan suatu penyempitan, dan ini memang berlangsung secara kronis ya, berlangsung lama. Kemudian berikutnya ini seperti yang kita lihat pada gambar di bagian kanan yang merupakan gambaran pada aliran darah normal. Kita lihat di penampangnya pun ini terlihat penuh ya, terlihat aliran darah bisa mengalir dengan baik. Jika kita bandingkan dengan pada pasien pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan pada penyakit jantung koroner, penampangnya sudah sebagian itu sudah tertimbun plak ya, mengalami penyempitan, dan jadi aliran darahnya itu hanya terbuka sebagian. Prinsip dasarnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ya secara kejadian baik itu di seluruh dunia maupun di Indonesia, angka kejadian untuk penyakit jantung koroner ini sangat tinggi ya, dan malah di Indonesia ini merupakan salah satu pembunuh atau penyebab kematian utama di Indonesia. Kita lihat data dari Badan Kesehatan Dunia, 70% penyebab kematian itu karena penyakit yang tidak menular ya, dan 45% diantaranya itu disebabkan karena penyakit jantung. Kemudian berdasarkan data dari Riskesdas ya, ini suatu badan yang kesehatan yang yang memberikan gambaran kejadian penyakit-penyakit yang ada di Indonesia, dan kita melihat datanya bahwa penyakit jantung di Indonesia itu terdiagnosa itu 1,5% ya. Mungkin kejadian sesungguhnya bisa lebih besar tentunya dari angka persentase yang didapatkan dari data ya. Kemudian tentu saja penyakit jantung koroner ini tidak terjadi begitu saja ya. Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit jantung koroner. Kita mengenal mungkin ada faktor risiko yang memang bisa kita ubah, dan ada beberapa faktor risiko yang memang tentu tidak bisa dirubah ya. Nanti kita mungkin bisa jelaskan di bagian slide-slide berikutnya ya. Pada topik pertama ini tentang hipertensi atau biasa kita sebut dengan darah tinggi ya di masyarakat ya. Dan kita ketahui bahwa penyakit hipertensi atau darah tinggi ini semakin tahun ini jumlahnya semakin besar ya. Kita melihat di beberapa data yang ada pada 2013 didapatkan angka kejadian darah tinggi ini hanya 25%. Kemudian 5 tahun berselang sudah meningkat hampir 50%-nya ya, menjadi sekitar 34%. Dan tentu saja tekanan darah yang tinggi ini merupakan suatu faktor resiko terjadinya suatu penyakit jantung koroner ya, di mana tekanan darah tinggi ini nanti akan menyebabkan kerusakan pada dinding-dinding pembuluh darah, dan nanti ada akumulasi lemak di sana sehingga menyebabkan suatu penyumbatan pada dinding pembuluh darah. Dan tentu saja nanti seiring bertambahnya atau tekanan darah yang tidak terkontrol dengan baik,
akan menyebabkan suatu gangguan pada jantung itu sendiri, selain menyebabkan suatu gangguan pada pembuluh darahnya ya. Kemudian berikutnya, sebagai tolak ukur atau data objektif yang dipakai untuk menilai kapan sih nilai tekanan darah itu dianggap tinggi, kapan dianggap masih baik ya. Ini kami ambil berdasarkan data yang memang kita pakai sebagai dasar di salah satunya di Indonesia. Nilai normal itu dianggap normal jika tekanan darah atasnya atau tekanan darah sistoliknya itu di bawah 130, dan tekanan darah di bagian bawahnya atau kita kenal dengan diastolik itu di bawah 85. Dan nanti ada grading lagi atau ada apa namanya, ada pembagian lagi di mana kita katakan ringan jika nanti tekanan darahnya itu antara 140 sampai 159 untuk batas atas atau sistoliknya, dan atau 90 sampai 99 untuk batas diastoliknya. Kemudian untuk yang derajat sedang nanti meningkat 160 sampai 179 untuk batas atasnya, dan untuk batas bawahnya 100 sampai 109. Dan nanti meningkat menjadi tekanan darah yang berat sampai bisa menyebabkan suatu ancaman ya, dapat menyebabkan suatu kondisi yang dapat mengancam nyawa, dan harus mendapatkan pertolongan segera jika tekanan darahnya itu sudah mencapai 180 untuk batas atasnya, dan di atas 110 untuk batas bawahnya, dan harus segera mendapatkan pertolongan ya, supaya hal-hal yang tidak diinginkan yang terkait dengan penyakit darah tinggi ini tidak terjadi. Kemudian faktor berikutnya itu adalah faktor kolesterol, faktor lemak ya, yang kita kenal ada yang lemak jahat, dan ada juga ada yang kita kenal sebagai lemak baik ya, di mana nanti kadar lemak ini harus ditargetkan untuk mencapai kadar yang normal supaya tidak meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Caranya seperti apa? Tentu kita menjaga pola makan yang baik, kemudian beraktivitas ya, hidupnya tidak sedentary ya, hanya di tempat tidur saja, supaya nanti apa namanya, yang meningkat justru kolesterolnya yang baik ya, bukan kolesterol yang jahat. Kemudian sebagai data objektifnya, kapan sih kita bilang bahwa kolesterolnya itu meningkat? Jika kita dapatkan kolesterol totalnya itu memang di atas 200, kemudian untuk kolesterol jahatnya itu di atas 130, sedangkan untuk kolesterol baiknya itu apa namanya, harus di atas 40 ya. Yang ini yang harus dijaga karena ini menyebabkan merupakan faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner ya. Kalau ini sampai nilainya tidak normal, maka dikatakan bahwa seseorang itu bisa memiliki resiko terjadinya penyakit jantung koroner 2 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang nilai kolesterolnya ini dalam batas yang baik atau dalam batas yang normal. Kemudian faktor resiko berikutnya yang mungkin banyak orang abai ya, padahal ini merupakan faktor resiko yang sangat penting menyebabkan suatu penyakit jantung koroner ya. Kita mengetahui bahwa pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu kadang-kadang tidak memiliki darah tinggi ya, kemudian tidak memiliki penyakit gula, tetapi pasiennya merokok dan terkena penyakit jantung koroner ya. Kemudian apa namanya, merokok ini merupakan faktor resiko yang penting ya dalam penyakit jantung koroner. Dikatakan bahwa pasien-pasiennya apa namanya, orang-orang yang menghentikan rokok ya, atau rokoknya itu dihentikan dapat menurunkan resiko sekitar 50% dalam jangka waktu 5 tahun untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian faktor resiko berikutnya
meliputi penyakit kencing manis atau kita kenal sebagai suatu penyakit diabetes ya, di mana ini merupakan faktor resiko penting untuk terjadinya suatu penyakit jantung koroner ya. Pada populasi atau masyarakat yang memiliki kencing manis atau diabetes ini, resiko terkena penyakit jantungnya itu 2 kali lipat ya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki penyakit diabetes ya. Kita sering sekali mendapatkan bahwa pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dengan penyakit jantung koroner ini mungkin hampir di atas 20%-nya itu menderita suatu penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Kemudian seperti yang telah disinggung sebelumnya, ada beberapa faktor-faktor yang memang tidak bisa kita kendalikan ya, karena memang sudah sudah bawaan atau mungkin hal-hal yang memang sudah kita dapatkan ya. Misalnya usia ya, usia ini kan tidak bisa kita rubah ya. Semakin meningkatnya usia, maka kemungkinan untuk terjadinya suatu penyakit jantung koroner ini juga semakin meningkat ya. Kemudian faktor berikutnya itu jenis kelaminnya. Jenis kelamin ini juga tentu saja kita tidak bisa memodifikasi ya. Dan faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner pada laki-laki itu lebih besar dibandingkan dengan pada wanita. Tapi begitu wanita sudah memasuki fase menopause, maka resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner dikatakan dalam beberapa literatur itu sama ya. Kemudian pada orang-orang yang memang kegiatannya mungkin hanya di rumah ya rendah ya dibandingkan dengan orang-orang yang atau populasi yang lebih banyak beraktivitas bahkan rutin untuk melakukan olahraga ya. Kemudian faktor berikutnya itu adalah faktor stres ya. Dikatakan bahwa orang-orang yang stresornya tinggi memiliki faktor memiliki resiko terjadinya suatu penyakit jantung koroner itu lebih besar ya. Dan salah satu juga faktor resiko yang tidak bisa kita modifikasi adalah faktor keturunannya. Jadi orang-orang yang keluarganya memiliki faktor kuat atau orang keluarganya menderita suatu penyakit jantung koroner, maka orang tersebut itu memiliki resiko yang lebih besar untuk terjadinya penyakit jantung koroner dibandingkan dengan pada orang-orang yang keluarganya itu sehat atau tidak pernah menderita penyakit jantung ya. Kemudian gejalanya seperti apa supaya kita mengenali lebih dini penyakit jantung tersebut ya. Tentu saja gejala yang paling sering dirasakan adalah nyeri dada. Nyeri dadanya itu seperti apa? Karena mungkin banyak masyarakat datang dengan nyeri dadanya di kanan. Oh ini merupakan penyakit jantung bukan? Gitu ya. Kalau penyakit jantung koroner itu nyeri dadanya itu di tengah ya, berada di bagian tengah dada atau lebih ke arah ke kiri ya. Dan nyeri dadanya ini biasanya dipicu oleh aktivitas ya. Pada waktu beraktivitas kemudian nyeri dadanya muncul ya, atau pada waktu stres ya, baru nyeri dadanya muncul. Kemudian biasanya berlangsung lebih dari 20 menit jika kita katakan ini suatu kondisi yang akut ya, atau kalau seandainya ini merupakan suatu penyakit jantung koroner yang kronis, maka biasanya lebih singkat durasinya dan membaik dengan istirahat. Tapi pada pasien-pasien yang dengan akut, walaupun dengan istirahat, nyeri dadanya tidak hilang ya. Kadang-kadang dirasakan tembus sampai punggung, menjalar ke bagian lengan, rasanya itu menjalar ke bagian leher, bisa disertai dengan mual, muntah, ataupun keringat dinginnya. Jadi ini merupakan pembeda ya untuk nyeri dada pada pasien-pasien dengan suatu penyakit jantung koroner dibandingkan dengan nyeri dada pada penyakit-penyakit lain. Kemudian bagaimana untuk memastikannya? Tentu kita tidak bisa memastikan sendiri ya. Kita harus meminta pertolongan
ke pusat-pusat kesehatannya. Nanti di sana kita akan dilakukan perekaman jantung. Jadi nanti dokternya akan menilai nih apakah rekaman jantungnya ini merupakan gambaran jantung yang normal atau ada gangguan ya. Nanti akan dilakukan analisa oleh dokternya. Kemudian ada juga bisa juga dengan pemeriksaan ronsen ya. Nanti ini bukan ini bisa menjadi membantu untuk menganalisa apakah pasien-pasien ini memiliki gangguan jantung atau tidak, walaupun memang ini bukan merupakan pemeriksaan yang akan menentukan nanti untuk penyakit jantung koroner ya. Kemudian kemudian berikutnya adalah dilakukan suatu pemeriksaan laboratorium. Nanti saat tiba di rumah sakit akan diambil darahnya, kemudian nanti akan diperiksa terutama misalnya dalam kondisi yang akut, datang diperiksa enzim jantungnya ya, nanti pemeriksaan darahnya nanti akan dianalisa apakah ada tanda-tanda yang mengarah ke arah suatu serangan jantung nanti dari hasil pemeriksaan darah yang dilakukan. Nanti juga bisa disertai dengan pemeriksaan seperti yang sudah kita jelaskan tadi di penjelasan slide berikut sebelumnya tentang faktor resiko ya. Nanti dilihat bagaimana kolesterolnya, bagaimana gula darahnya ya. Kemudian tentu setelah diketahui bagaimana nih pengobatannya untuk penyakit-penyakit jantung koroner, tentu nanti ada beberapa hal ya, baik itu pengobatan yang diberikan secara obat-obatan atau pembedahan, atau pengobatan tanpa atau bukan tanpa obat-obatan atau pembedahan, atau yang kita kenal dengan non farmakologis ya. Nanti akan dibahas berikutnya di slide berikutnya. Kemudian pembahasan pertama tentang pengobatan, tentang obat-obatan yang akan diberikan pada pasien-pasien jantung. Sering kita lihat bahwa pasien jantung itu dengan obat yang sangat banyak ya, karena memang nanti pengobatan pada penyakit jantung itu kompleks ya. Nanti di situ ada obat untuk pengencer darahnya, ada obat untuk untuk menangani tekanan darahnya yang tinggi, nanti ada obat untuk menangani kolesterolnya yang tinggi, dan nanti ada obat-obat untuk mengurangi nyeri ya pada keluhan untuk nyeri dadanya ya. Nanti biasanya dokter akan menjelaskan satu persatu ya, ini obatnya untuk apa, ini obatnya untuk apa, sehingga mungkin kita sering sekali mendapatkan pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner obatnya itu sangat banyak ya. Kemudian berikutnya adalah tindakan pembedahan. Di tindakan pembedahan ini nanti dapat dibedakan menjadi beberapa ya, yang akan nanti kemudian kita akan jelaskan berikutnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk obat-obatan yang diminum, ada obat yang untuk mengencerkan darah, biasanya kita kenal ada aspirin, ada clopidogrel ya. Kemudian ada obat-obat untuk penurunan kolesterol ya, mungkin kita kenal ada sipastatin, ada atorvastatin ya. Mungkin mungkin teman-teman atau masyarakat sudah hafal dengan obat-obat yang diberikannya. Kemudian ada obat-obat juga seperti yang telah disebutkan sebelumnya, obat-obat untuk menurunkan resikonya ya, atau mengendalikan resikonya, seperti obat-obat untuk menurunkan tekanan darah. Tindakan pembedahan ini seperti apa? Mungkin masyarakat akan berasumsi bahwa pembedahannya itu dadanya harus dibuka gitu ya. Tapi tidak semuanya faktor non obat ini atau tindakan pembedahan ini dengan pembedahan pada dinding dada ya. Namun ada nanti kita akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan pembedahan ini. Kapan pembedahan ini dilakukan? Tentu jika nanti obat-obat secara farmakologis ini mungkin tidak belum bisa mengurangi atau memberikan tata laksana atau
memberikan penanganan untuk penyakit jantung koroner itu sendiri ya. Maka tindakan bedah ini diambil untuk untuk memberikan hasil yang lebih baik pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner ya. Nah, seperti apa? Mungkin kita mengenal begitu datang nanti kalau terkena serangan jantung nanti dipasang ring, diberikan balon gitu ya. Ini merupakan salah satu dari jenis pembedahan pada atau tindakan pada penyakit jantung koroner ya. Mungkin yang pertama adalah istilah, kalau di istilah kesehatannya kita mengenalnya sebagai suatu intervensi koroner perkutan ya. Jadi nanti di sini akan dijelaskan dua hal. Yang pertama itu dengan balon, yang kedua itu dengan cincin. Ini hanya pembuka saja. Nanti pada materi-materi berikutnya akan disampaikan seperti apa secara lebih rinci balon itu seperti apa, kemudian pemasangan cincin itu seperti apa, kemudian pembedahan jantung atau CABG itu seperti apa. Jadi secara sekilas balon ini nanti misalnya pada pasien-pasien yang seperti yang telah kita dijelaskan sebelumnya, pembuluh darahnya mengalami penyempitan, maka akan dilebarkan gitu ya supaya jalannya semakin terbuka dengan lebar seperti yang kita lihat pada gambar. Pembuluh darahnya menyempit, kemudian diberikan balon untuk melebarkan supaya aliran darah di pembuluh darahnya itu lebih baik ya. Kemudian berikutnya itu adalah dengan pemasangan cincin ya. Jadi nanti pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan diberikan cincin, dikembangkan untuk menjaga supaya pembuluh darah yang mengalami penyempitan ini supaya bisa mendapatkan aliran yang baik ya. Dan untuk cincin-cincin yang sekarang banyak dipakai adalah atau golongan-golongan yang lebih baru, cincinnya ini nanti dikembangkan, kemudian di pinggir-pinggirnya ini nanti ada obat-obatan yang tentunya akan memberikan hasil yang lebih baik untuk dalam hubungannya ke peredaran darah ya. Dan nanti aliran pembuluh darahnya ini kan nanti akan mengaliri bagian-bagian dari jantung ya. Kemudian berikutnya adalah dengan pembedahan atau mungkin kita familiar mengetahuinya sebagai bypass ya. Jadi atau mungkin di bahasa medisnya itu disebut sebagai CABG ya. Nanti dilakukan pembedahan di jantung, kemudian nanti dibuatkan cangkokan atau dibuatkan jalur pintas nanti misalnya terjadi penyempitan di tengah-tengah, kemudian nanti diberikan cangkok, diambilkan dari pembuluh darah pasien itu, kemudian dialirkan ke bagian yang memang tidak mendapatkan alirannya. Tapi nanti ada kriteria tertentu supaya tindakan ini bisa dilakukan ya. Nanti mungkin pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan lebih detail lagi. Kemudian tentu saja obat-obatan ini juga tidak akan memberikan hasil yang baik atau tindakan-tindakan tidak akan memberikan hasil yang baik jika hal-hal pokoknya itu tidak dilakukannya. Tentu kita mengenal ada pencegahan yang dilakukan secara dini, masyarakat atau kita menilai resiko mulai dari usia-usia awal, kita men-screening lagi apakah merokok atau mungkin gaya hidup yang tidak baik, kemudian alkohol atau aktivitas yang kurang ya. Nanti secara dini mulai dimodifikasi supaya faktor resiko ini tidak berkembang menjadi suatu penyakit jantung koroner ya. Misalnya tekanan darahnya tinggi, dikendalikan dari awal, melakukan pengukuran secara berkala. Misalnya berat badannya berlebih, maka mulai dilakukan pengukuran, mulai dilakukan
penyesuaian supaya mendapatkan berat badan yang ideal ya. Kemudian rutin nih minimal setiap 5 tahun sekali kita memeriksakan terutama untuk faktor-faktor resiko seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tekanan darah, kemudian ada kencing manis atau kita sebut sebagai diabetes mellitus, kemudian tentu faktor-faktor lainnya seperti gaya hidup, rokok dan sebagainya. Tentu yang tidak kalah penting juga adalah mengendalikan tadi ya penyakit diabetes mellitus seperti telah dijelaskan sebelumnya akan meningkatkan berkali lipat untuk resiko terjadinya suatu penyakit jantung koroner. Jadi harus dicegah, dikendalikannya sebelum muncul. Kemudian pencegahan sekunder yang bisa dilakukan adalah misalnya untuk yang sudah terlanjur merokok nih, maka berhenti merokok ya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merokok ini merupakan faktor resiko penting terjadinya suatu penyakit jantung koroner. Tidak hanya kita yang merokok secara aktif, tapi juga perokok pasif. Jadi kita hindari tempat-tempat yang memang di situ tuh isinya orang-orang yang merokok karena kita juga terpapar ya. Kemudian mengontrol tekanan darah, yang menjaga supaya tekanan darah seperti kriteria yang telah disebutkan tadi masuk dalam kategori yang terkontrol ya. Rutin memeriksakan diri, rutin minum obat secara teratur ya. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dianjurkan adalah berolahraga secara teratur 30 menit 7 hari dalam seminggu ya. Dalam beberapa literatur juga disebutkan bahwa walaupun tidak rutin itu masih lebih baik dibandingkan tidak ada aktivitas fisik sama sekali. Kemudian menjaga berat badan supaya mencakup berat badan ideal ya, tentu saja dengan pola makan yang sehat untuk dietnya. Kemudian hal-hal yang tadi itu merupakan hal-hal yang untuk direkomendasikan untuk menurunkan resiko terjadinya suatu penyakit jantung koroner ya. Kita mengkonsumsi makanan sehat, hindari makanan-makanan yang kolesterol, kemudian mengurangi konsumsi gula ya. Kemudian berhenti merokok, rutin mengontrol tekanan darah, minum obat secara teratur, rutin mengontrol kolesterolnya, minum obat secara teratur, begitu juga dengan gula darahnya, serta latihan fisik secara teratur, menghindari hidup yang tidak banyak bergerak ya, sedentari ya. Sebagai kesimpulan pada pertemuan kita kali ini bahwa mengenal lebih jauh tentang faktor risiko maupun gambaran dari penyakit jantung koroner ini memiliki peranan untuk menurunkan resiko terjadinya kecacatan ataupun kematian dengan cara mengendalikan faktor risiko yang telah disebutkan sebelumnya ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan atau kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.